Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas latihan soal literasi seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, karena berdasarkan laporan dari yang sudah tes pada hari pertama dan hari kedua, munculnya soal literasi dan numerisasi. Maka kita akan latihan soal literasi ya Bapak Ibu. Nah, soal literasi itu berbentuk cerita ya Bapak Ibu. Jadi berbentuk cerita. Nah, namun pada soal tersebut kita harus cermat ya dalam membaca soal dan juga yang ditanyakan pada soal. Nah, Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, ini berbentuk puisi ya Bapak Ibu. Jadi judulnya Di Negeri Amplop dengan ciptaan A. Mustafa Bisri atau Gusmus. Kita bacakan. Di negeri Amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu Samson tersipu-sipu. Rambut keramat ditutupi topi rapi. David, Copperfield, dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop-amplop di negeri amplop, mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah baca. Jadi di sini menceritakan itu tentang amplop ya Bapak Ibu. Jadi amplop itu bisa mengatur dengan teratur ya Bapak Ibu. Ini hanya di negeri amplop ya Bapak Ibu. Nah, baik, kita bacakan soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama ditanyakan, setelah membaca puisi di negeri amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis? Nah, jadi yang ditanyakan adalah suasana hati ya Bapak Ibu. Yang pertama A, marah, B, bahagia, C, sedih, D, syahdu, dan E, optimis. Nah, kita lihat marah iya, bahagia tidak, karena di situ tidak bahagia, sedih juga iya, syahdu tidak, optimis juga tidak. Jadi hanya kemungkinannya di sini itu ada dua ya Bapak Ibu. Jadi antara marah dan juga sedih. Nah, kita lihat di sini pada ini yaitu di sini ada banyak menguasai penguasa ya Bapak Ibu. Kemudian di sini hal-hal yang tak teratur menjadi teratur ya dengan adanya amplop. Kemudian memutuskan yang tak putus, kemudian membatalkan putusan yang sudah putus. Nah, mari kita lihat jawaban dari soal nomor 1, yaitu A, marah ya Bapak Ibu, karena di negeri amplop bisa mengatur dengan teratur dengan adanya amplop. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, apa gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? A. Kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. B. Kritik terhadap penguasa yang tidak peka terhadap derita rakyat. C. Protes terhadap aturan yang mengekang masyarakat.
D. Protes mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis. E. Kritik terhadap penguasa yang suka menghambur-hamburkan uang. Nah, dari soal ini kita bisa lihat beberapa kemungkinan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kritik ya Bapak Ibu, kritik terhadap penggunaan uang yang tanda kutipnya adalah amplop ya Bapak Ibu, sebagai cara mempermudah proses seperti yang kita tadi baca di puisi, bisa mengatur hal-hal yang tidak teratur menjadi teratur ya Bapak Ibu. Kemudian kritik terhadap penguasa juga iya, namun tidak masuk ke dalam konteks karena konteksnya adalah amplop ya di sini Bapak Ibu. Kemudian protes terhadap aturan ini juga tidak masuk ke dalam konteks. Kemudian ini larangan memberikan uang kepada pengemis. Jadi di sini tidak ada pembahasan pengemis ya di negeri amplop. Kemudian kritik terhadap penguasa, menghambur-hamburkan uang ini juga bisa salah satu opsi ya Bapak Ibu untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat jawabannya. Untuk nomor 2 adalah A, yaitu kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu praktik ya. Praktik penggunaan uang ya, Bapak Ibu, untuk mempermudah proses. Nah, kita lihat lagi di puisinya. Nah, kita lihat lagi di sini Bapak Ibu di puisinya. Nah, di sini sudah jelas mengatur dengan teratur ya Bapak Ibu. Amplop-amplop itu bisa mengatur dengan teratur, kemudian hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Nah, ini kemudian hal-hal yang teratur menjadi tak teratur ya Bapak Ibu. Ini juga memutuskan putusan yang tak putus dan membatalkan putusan yang sudah putus. Nah, di sini juga amplop-amplop ya, para penguasa bisa mengendalikan orang-orang biasa. Nah, di sini juga amplop-amplop mengamplopi ya apa saja dan siapa saja. Nah, di sini adalah kita lihat adalah praktik penggunaan uang ya Bapak Ibu sebagai mempermudah proses dalam hal apapun. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 3. Dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang-ulang. Makna dari kata amplop yang dimaksudkan oleh penulis adalah A. Amplop pesan, B. Sumbangan, C. Hadiah, D. Surat, E. Suap atau uang sogo. Nah, di sini kita sudah tahu ya Bapak Ibu jawaban dari makna lain dari kata amplop di negeri amplop, yaitu sebagai uang suap ya Bapak Ibu. Namun untuk amplop pesan itu tidak menggambarkan di sini, baik itu juga sumbangan dan juga hadiah ataupun surat ya. Jadi kata amplop ini di cerita puisi tersebut sangat identik dengan uang suap atau uang sogo. Untuk jawaban nomor 3 adalah sudah pasti jawabannya E, yaitu uang suap atau uang sogo. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya Bapak Ibu untuk amplop-amplop itu bisa mengatur dengan teratur, kemudian menguasai para penguasa, mengendalikan orang-orang biasa. Kemudian di sini mencairkan dan membekukan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada kata-kata melicinkan ya Bapak Ibu. Makanya di sini dikaitkan dengan uang suap ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat yang tidak efektif di bawah ini adalah A. Masalah pengukuran tanah dan bangunan di lapangan ternyata masih banyak yang keliru. B. Daftar nama pemilik tanah di daerah itu tidak sebanding dengan kenyataan yang sebenarnya. C. Banyak sekali skripsi mahasiswa yang membicarakan masalah kesenjangan sosial di ibu kota. D. Para pengusaha-pengusaha kaya rela membeli tanah dengan harga yang sangat mahal sekali.
untuk soal nomor 4 di sini jawabannya adalah D, yaitu para pengusaha-pengusaha kaya rela membeli tanah dengan harga yang sangat mahal sekali. Nah, ini kalimat yang tidak efektif ya Bapak Ibu. Baik, masuk ke soal nomor 5. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat tersebut dianggap tidak efektif karena menggunakan kata yang salah. Kata yang salah dalam kalimat itu adalah A. Pembangunan, B. Tidak, C. Membatasi, dan D. Perkembangan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya Bapak Ibu kalimat yang tidak efektif untuk nomor 5 di kalimat ini. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman nasional. Nah, yang ditekankan adalah kalimat yang tidak efektif di sini. Nah, kemudian nih kata yang salah ya Bapak Ibu, kata yang salah dalam kalimat itu. Nomor 5 jawabannya adalah C ya, membatasi, karena ini sudah terlihat dari kalimatnya, yaitu kalimat yang salah ya, ataupun kata yang salah dalam kalimat ini adalah membatasi. Soal nomor 6. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional. Salah satu ciri teknologi tepat guna adalah penyendangan sumber-sumber setempat, termasuk sumber alam dan energi secara lebih baik dan optimal. Makna dari kata pendayagunaan yang tepat pada kutipan teks tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah pendayagunaan ya Bapak Ibu. Di sini adalah yang ditanyakan adalah pendayagunaan. A. Pengusaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat. B. Pengusaha dengan mengoptimalkan potensi sekitar. C. Pengusaha dengan besar-besaran dan berkelanjutan. D. Pengusaha dengan cara bekerja bersama-sama. Untuk nomor 6, jawabannya adalah, nah di sini makna daripada pendayagunaan adalah pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan juga manfaat ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga kita sudah bisa baca di soalnya, termasuk sumber alam dan energi secara lebih baik dan optimal ya. Jadi dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang optimal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, jika pada soal seperti ini kita baca dulu pertanyaannya, simpulan paragraf yang ditanyakan ya. Pada umumnya, sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran nafas lainnya seperti hidung, tersumbat, atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman, ketika sakit dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah simpulan paragraf ya. Jadi kita sudah tahu ini ceritanya tentang apa, yaitu tentang sakit tenggorokan. Lalu untuk lebih nyaman ketika sakit, dia meminum air hangat dari perasan jeruk lemon dan madu. Kita baca jawabannya. A. Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus. B. Tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat. C. Usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan. D. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon dan juga madu. Nah, untuk soal nomor 7 di sini jawabannya adalah D ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah simpulan ya Bapak Ibu, simpulan paragraf, yaitu sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk, lemon dan juga madu. Kita lihat lagi di soalnya di sini. Sini adalah sakit tenggorokan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian
bagaimana sakit tenggorokan itu dapat mereda ya di sini Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat dapat sembuh dengan sendirinya, namun untuk membantu di sini ya Bapak Ibu, karena simpulannya itu adalah bagaimana tenggorokan bisa menjadi lebih baik ya ataupun lebih nyaman. Nah, itu dapat dilakukan dengan minum air hangat ya yang diberi air perasan jeruk lemon dan juga madu. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, di sini intinya adalah konflik ya. Konflik yang terjadi pada penggalangan novel tersebut. Kita baca soalnya. Jadi pionir berat karena mereka menghela sejarah ke depan. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di telinga Yusuf. Sebuah pendapat yang keluar dari mulut perempuan Tionghoa. Yusuf amat kagum pada Liam Min berani mengajukan pendapat seperti itu. Padahal Yusuf yakin bahwa kaum Tionghoa tidak pernah setuju terjadinya asimilasi antara masyarakat minoritas itu terhadap masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi pada penggalangan novel tersebut adalah A. Fisik, B. Batin, C. Lahir, dan D. Ide. Nah, untuk jawaban soal nomor 8 adalah yaitu D adalah ide ya. Nah, ini kita lihat lagi di soalnya. Yaitu di sini adalah jadi pionir berat karena mereka menghela sejarah ke depan ya, karena di sini terulang-ulang dan terngiang di telinga Yusuf. Baik, kita masuk ke soal nomor 9. Kita lihat di sini adalah nilai moral ya dalam kutipan novel. Astaga, siapa orang-orang ini? Tampang mereka seperti orang-orang kriminal. Namun, hak mereka sama dengan semua penumpang yang dimasuk taksiku. Aku tak perlu tahu urusan mereka, barangkali juga tidak berhak tahu. Meskipun banyak juga yang aku tahu sebagai supir taksi. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah A. Kehati-hatian seorang terhadap keadaan sekelilingnya. B. Ketakutan yang timbul akibat pengalaman masa lalu. C. Jangan berprasangka buruk karena melihat penampilannya. D. Ketidakpercayaan terhadap orang-orang sekitarnya. Nah, di sini ditanyakan adalah nilai moral ya Bapak Ibu. Untuk jawaban nomor 9 adalah C. Jangan berprasangka buruk karena melihat penampilannya. Nah, di sini jadi nilai moral yang kita dapat adalah kita tidak bisa melihat seseorang hanya dari penampilannya saja. Nah, ini kan di soalnya tampang mereka seperti kriminal ya Bapak Ibu. Jadi karena kita juga tidak berhak tahu ya Bapak Ibu, tidak berhak tahu apa yang akan mereka lakukan, walaupun tampilan mereka seperti kriminal. Seperti kata-kata pepatah, jangan menilai orang hanya dari sampulnya saja. Nah, itu adalah nilai moral yang didapat dari kutipan novel pada soal tersebut. Baik, kita masuk ke soal nomor yang ke-10. Ayah selalu membawa gudang garam kemanapun ia pergi. Kalimat di bawah ini yang mengandung majas yang sama dengan kalimat di atas adalah majas yang sama ya Bapak Ibu. A di sini. Dewi malam bersembunyi di balik awan. B. Pak Rahmat pergi ke kantor dengan naik kijang. Kita lihat dulu yang A. Di sini bersembunyi ya, Dewi malam bersembunyi tidak sama majasnya seperti dengan soal. Kemudian yang B, Pak Rahmat pergi ke kantor dengan naik kijang. Nah, ini hampir sama ya Bapak Ibu karena membawa di sini ya. Kita lihat di sini pergi hampir sama majasnya. Kemudian yang C, kita lihat bel telah memanggil anak-anak masuk kelas. Nah, ini tidak sama ya majasnya.
D. Dini menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Nah, ini kita lihat menyaksikan juga tidak sama ya untuk majasnya. Kita lihat di jawabannya untuk nomor 10. Nah, untuk nomor 10 jawabannya adalah B karena di sini yang ditanyakan adalah majas. Ayah selalu membawa gudang garam kemanapun ia pergi. Nah, ini kita lihat yang B jawabannya Pak Rahmat pergi ke kantor dengan naik kijang. Nah, ini majasnya adalah sama ya di sini Bapak Ibu untuk kalimatnya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini juga berbentuk cerita lagi. Kita bacakan. Saya merasa prihatin terhadap ketidakdisiplinan teman-teman dalam hal membuang sampah, padahal tong sampah sudah dipasang secara teratur oleh pihak sekolah. Petugas kebersihan juga telah bekerja mulai dari subuh, namun pada jam istirahat sampah akan tercecer di sepanjang koridor hingga ke dalam kelas. Bapak Ibu guru tidak akan memulai kegiatan pembelajaran. Teman-teman pengurus OSIS hendaknya dapat membantu melakukan pemantauan terhadap mereka yang kurang disiplin. Ketua OSIS SMP Al-Fajri, Azri Hasan. Nah, kita sudah bacakan di sini adalah keresahan tentang membuang sampah ya Bapak Ibu secara tidak teratur. Baik, kita bacakan soalnya. Nomor 11. Perasaan yang tergambar dalam kutipan surat pembaca tersebut adalah A. Malu. Ini tidak masuk ya, jadi di soal tidak ada malu tadi. B. Prihatin. Nah, ini juga ada tadi. Jadi ketua OSISnya prihatin ya. C. Bimbang. Tidak ada. D. Kacau. Ini hampir termasuk. Nah, untuk soal jawaban nomor 11 adalah B ya Bapak Ibu, yaitu prihatin. Nah, kita lihat lagi di ceritanya. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Saya merasa prihatin ya. Jadi apa yang dirasakan di sini adalah prihatin karena banyak sampah yang dibuang secara tidak teratur ya Bapak Ibu. Jadi sampah tercecer ya sepanjang koridor sampai juga ke dalam kelas. Jadi perasaannya di sini adalah prihatin. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 12. Apa yang diharapkan Azri dari pengurus OSIS SMP Al-Fajri? A. Memasang tong sampah di setiap sudut sekolah. B. Memberi sanksi terhadap teman-teman yang tidak disiplin. C. Melakukan pemantauan terhadap teman-teman yang tidak disiplin. D. Menyusun jadwal petugas kebersihan di setiap kelas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa yang diharapkan ya Bapak Ibu oleh ketua OSIS-nya. Untuk jawaban nomor ini seharusnya nomor 12 ya Bapak Ibu, bukan nomor 15. Seharusnya nomor 12. Dan itu jawabannya adalah C, yaitu melakukan pemantauan terhadap teman-teman yang tidak disiplin. Nah, kita lihat lagi di cerita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di paragraf yang kedua di sini. Teman-teman pengurus OSIS hendaknya dapat membantu melakukan pemantauan terhadap mereka yang kurang disiplin. Nah, ini yang diharapkan ya Bapak Ibu oleh ketua OSIS untuk teman-teman pengurus dapat memantau mereka yang kurang disiplin. Nah, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sudah habis Bapak Ibu untuk soalnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan dapat juga menjadi bahan belajar untuk Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya doakan semuanya dapat lulus seperti yang Bapak Ibu harapkan dan juga dengan nilai memuaskan sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan PPG sampai dengan lulus UP nantinya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like,
komentar yang positif dan juga membangun. Dan jika ada kesalahan jawaban ataupun penjelasan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.